luar biasa, ada lonjakan pendapatan dari tahun lalu, jadi kerjasama yang baik, sistem yang mulai dilaksanakannya sudah cukup bagus, pengetatan di beberapa pintu-pintu yang tidak kita pantau. Nah, di Lebaran hari ini kita terpantau dengan baik, dan saya punya keyakinan bahwa tingkat lonjakan yang terjadi di Lebaran ini tentu ini buah hasil dari Pak JJ Wiradinata sebagai Bupati terdahulu yang melakukan langkah-langkah progresif bagaimana membangun infrastruktur koneksitas antar destinasi dan beberapa penataan yang dilakukan di destinasi, sehingga ini menjadi salah satu daya tarik wisatawan untuk hadir ke Pangandaran. Sekali lagi terima kasih Pak JJ atas dedikasinya, atas juga jasanya, sehingga Bupati yang baru ini bisa nyambung dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah terdahulu dengan pemerintah yang sekarang, mengoptimalkan bagaimana potensi pendapatan ini bisa dioptimalkan dengan baik. Terkait dengan tiket, ya, dan kemarin ada sedikit komunikasi dengan adanya keluhan dari warga Kabupaten Pangandaran yang hendak untuk berwisata diwajibkan untuk membeli tiket atau membayar retribusi para wisata. Hal ini memang sesuai dengan peraturan daerah yang ada, bahwa setiap orang per orang yang melakukan kunjungan, melakukan aktivitas pariwisata, tentu diwajibkan untuk membayar retribusi. Dan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dan memang di Pangandaran ini ada beberapa destinasi yang kompleksitasnya cukup tinggi. Mulai dari Karapiak, Pangandaran, lalu Madasari, ya, Batu Karas. Ini destinasi yang berbaur dengan penduduk. Di Kabupaten Pangandaran atau di destinasi Pantai Pangandaran, di Desa Pangandaran ini sudah ada penduduk kurang lebih ada 10.000 penduduk lebih. Nah, tentu ini belum Babakan, belum Pananjung, Wonoharjo, dan tentu harus ada langkah-langkah strategi bagaimana untuk bisa memisahkan. Dan saya juga berharap masyarakat Pangandaran, ya, juga tidak terlalu menyampaikannya yang saya kira kalau kepentingannya untuk bersilaturahmi, kepentingannya untuk ada kegiatan hajatan, ya, bertepatan dengan Lebaran tentu ada silaturahmi, ya, banyak warga kita, saudara kita yang di luar kota, ya, adik saya aja di Tasik gitu kan, mertua saya aja di Sumedang gitu kan. Nah, tentu ini bisa dikomunikasikan dengan baik. Saya kira nanti pelayanan di tollgate-nya yang harus dikomunikasikan dengan baik. Dan diketemukan memang ada beberapa oknum mungkin yang memanfaatkan kondisi-kondisi itu. Nah, tentu kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait nanti dengan indikator kebahagiaan. Di dalam indikator kebahagiaan ini, dan pantai ini adalah publik, ya, pantai ini juga harus menjadi aset publik, ya, apalagi orang Pangandaran. Jadi untuk bagaimana kita memenuhi indikator kebahagiaan di Kabupaten Pangandaran, salah satunya adalah berwisata. Ya, dan kami sedang menunggu bagaimana nanti langkah-langkah yang dilakukan, ya, apakah, ya, yang diberikan nanti keleluasaan untuk berwisata itu bisa saja nanti ke depan, dan ini sebagai bahan saja, belum menjadi sebuah keputusan, ya, tapi sebagai bahan masukan, apakah yang menerima PKH misalkan itu dibebaskan untuk berwisata, ya, agar mereka dengan kemiskinannya tetapi kebahagiaannya terbangun dengan baik, ya.
Dan ini yang sedang kita rembuk dengan pemerintah daerah, bagaimana untuk pemenuhan indikator kebahagiaan masyarakat Kabupaten Bandung. Karena salah satu indikatornya adalah mereka bisa berwisata. Sehingga ada happiness, ada kesenangan di warga Pangandaran. Dan kita membangun Pangandaran ini juga bukan untuk siapa-siapa, untuk Pangandaran. Ya, untuk masyarakat Pangandaran. Nah, sehingga kami juga sarankan hasil daripada retribusi para wisata, daripada pajak para wisata, ya, terutama retribusi para wisata ini harus dikembalikan untuk kepentingan publik, untuk kepentingan penataan ya, di sektor pariwisata, ya, penataan di pariwisata, penataan dalam konteks pelayanan. Ya. DLHK ini dinas pelayan. Nah, tentu bagaimana persoalan kemarin yang cukup viral kaitan dengan sampah dan sebagainya, ini juga harus menjadi perhatian. Saya kira dalam waktu singkat untuk menangani itu tidak harus menunggu belanja kendaraan. Dan kami dulu pernah, karena saya hidup di Pangandaran, berorganisasi di Pangandaran, kami dulu pernah zaman Ciamis melakukan langkah-langkah yang serupa. Dalam kondisi yang jumlah pengunjungnya luar biasa, ya, yang tentu ini juga himbauan ya untuk seluruh para pelaku pariwisata maupun wisatawan, ya, kepedulian terhadap lingkungan, terhadap pembuang sampah dan sebagainya, ya kita harus lakukan dengan seksama. Persoalan sampah hulu sampai hilirnya dan tengahnya ini juga harus disiapkan dengan baik. Tetapi untuk antisipasi tumpukan sampah dan sebagainya tidak harus menunggu membeli alat. Kita bisa kerjasama dengan perusahaan, dengan pengusaha. Kita bisa menyewa kendaraan. Ya, kalau di hari raya biasanya dump truck itu juga tidak jalan kan, tidak operasi. Kita bisa manfaatkan. Ya, tidak harus nunggu beli. Ya, kita bisa sewa kok. Kita bisa dapat sumbangan kendaraan kok. Ya, dan tentu petugasnya pun harus disiapkan. Nah, ini langkah-langkah yang strategis, ya, langkah-langkah yang adaptif. Ya, yang adaptif terhadap kondisi situasi yang ada. Ya, tidak harus nunggu anggarannya dan sebagainya. Kita bisa. Nah, untuk ke depan kita akan menghadapi tahun ini memang luar biasa, banyak libur bersamanya. Yang kedua juga nanti kita menghadapi tahun baru. Ya. Saya kira di tahun baru kalau kita nunggu pengadaan alat, saya kira tidak mungkin juga. Ya. Akan lebih efisien kita sewa, kita kerjasama dengan para pengusaha, dengan sponsor dan sebagainya. Termasuk dengan penataan kawasan. Ya. Dulu saya pernah menyampaikan bahwa mindset ya, ini kita harus dengan CO, ya. Artinya apa? Bukan berbisnis dengan masyarakat, tetapi langkah-langkah yang dilakukannya harus seperti pembisnis. Langkah-langkahnya harus out of the box. Langkah-langkahnya tidak hanya rutinitas pelayanan saja, tetapi harus bagaimana melakukan service excellence, ya, layanan prima. Ya, di layanan prima itu pasti ada yang namanya attitude, ada yang namanya ability, ya, kapabilitas, kemampuan, ya, respect, ya, untuk melayani harus seperti apa dan sebagainya, melihat situasi kondisi dan sebagainya. Maka langkah-langkah ke depan, ada yang menyampaikan bahwa kita hanya senang membangun tapi tidak senang merawat. Nah, di dalam rangka merawat inilah yang tentu juga menghabiskan APBD yang sangat luar biasa kalau kita lakukan. Maksud saya mendorong pemerintah dalam pengelolaan aset, ya, hasil penataan ini perlu perawatan, bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga, dengan perusahaan. Ya. Kita bisa lihat semua taman yang dibangun, ya, ada air mancur dengan dermaganya di sana. Ya. Apa yang harus dilakukan untuk menghadapi liburan nanti? Ya. Dicat pun tidak. Dan kita bisa menggunakan hubungan kerjasama dengan pihak ketiga. Kita di Pantai Barat punya playover, bukan playover namanya skywalk. Ya. Cuman terlalu kecil jadi saya suka bilangnya playover, ya, skywalk. Ya, itu pun kan tidak dilakukan pengecatan dan sebagainya. Hal-hal yang detail seperti itu kami mohon seluruh SKPD untuk mulai berkomunikasi dengan pihak-pihak ketiga. Ya.
taman-taman yang ada di kita ini bisa saja dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Ya, terkait juga strategi tadi, bagaimana penanganan sampah pada saat kondisi yang stuck, yang macet dan sebagainya. Sebetulnya kami sudah sampaikan yang disebut dengan, kalau teman-teman media ada yang menyampaikan akses untuk mobil sampah dan sebagainya, kami menyampaikan ada beachway, ada jalan pantai yang tentu nanti untuk bagaimana ambulan penanganan yang kecelakaan, lalu untuk sampah, akses ke wilayah pantai dan sebagainya, dan itu tidak boleh dipakai untuk umum, ya, tetapi untuk mobil-mobil khusus, ya. Nah, istilah kami itu beachway, jalan pantai, untuk mempermudah, minimal dilakukan 2 kilo 100 lah, mulai dari Cagar Alam Barat sampai dengan mana Taman Sunset, ya, dengan Taman Sunset nanti kesananya untuk akses ke Pandega kan bisa beberapa alternatif melalui jalan PMB dan sebagainya. Ya. Nah, saya kira langkah-langkah yang dilakukan ini ya harus dikomunikasikan dalam persiapan. Ya. Nanti misalkan persiapan tahun baru, ya 3 bulan sebelum tahun baru kita sudah harus berkomunikasi dengan seluruh stakeholder. Ya. Dan tentu juga bagaimana kita membangun kepedulian melalui edukasi terhadap lingkungan dan sebagainya. Ya, melibatkan para pelajar, organisasi yang menjadi volunteer untuk mengedukasi baik wisatawan maupun para pelaku jasa pariwisata. Saya kira dengan bekerja bersama-sama, ya, dengan mindset yang sama, dengan semangat yang sama, saya kira tidak ada yang tidak mungkin. Ya. Pemerintah harus mulai tegas. Ya. Saya kira ada beberapa hotel yang masih nakal-nakal, ya, masih memanfaatkan saluran air mandi, ya, dimasukkan ke saluran air hujan. Ya. Maka yang harus dilakukan adalah revitalisasi saluran air di destinasi, terutama di destinasi Pangandaran. Tapi saya minta nanti di seluruh destinasi dilakukan revitalisasi saluran air, sehingga air ini mengalir kemana, ini ada roadmap-nya, gitu kan? Ya, nanti kita buangnya kemana dan sebagainya. DED kaitan dengan IFAL, ya, air ada 5 titik saluran yang menuju pantai, menuju laut yang dibuang ke laut. Di pantai barat itu ada kurang lebih ada 5, ya, ada 5 titik. Ya, minimal tahun ini kita siapkan 1 titik atau 2 titik, ya, untuk pilot project pengelolaan IFAL. Ya, jadi nanti yang bahkan sih harapan saya tidak dibuang ke tempat laut yang digunakan untuk aktivitas pariwisata, ya. Tapi kita dengan niat yang kuat, ya, saya kira itu bisa kita laksanakan, ya. Jadi saya mohon ya seluruh pelaku pariwisatanya juga, hotelnya juga harus taat, ya. Maka dalam rencana pembangunan hotel dan sebagainya, maka IPAL, ya, itu harus menjadi salah satu syarat perizinan. Pak, itu apa sih kendalanya? Itu kan udah dari zaman dulu, Pak. Ya, kendalanya tadi kita belum pernah melakukan revitalisasi saluran air. Ya, sudah puluhan tahun. Ya. Ya, bahkan dengan dibongkarnya kanstin pembatas pantai, ya. Dan itu sebetulnya dibangun filosofinya adalah tujuannya adalah untuk menahan pergeseran pasir, ya. Pada saat musim barat itu pasir bisa sampai ke jalan. Maka kita perlu membangun kembali, ya, pembatas pantai, ya. Tidak harus seperti yang dilakukan oleh Kabupaten Ciamis waktu itu ada kanstin, ya. Kita bisa geser ke dalam sedikit, ke arah pantai sedikit dengan pilar saja, ya, yang cukup artistik lah, tidak harus mewah tapi harus artistik, ya, dengan saya jadi ngomong teknis nih, ya, dengan pilar yang bergelombang yang bisa dipakai tempat duduk dan sebagainya. Kita punya batu alam kok, ya, kita pakai batu alam, dan itu juga untuk membatasi aktivitas kendaraan, ya, yang masuk ke wilayah pantai. Ya. Kita punya pantai yang dimanfaatkan oleh wisatawan ini, walaupun ada beberapa lautnya yang berbahaya, itu ada 2 kilo lebih lah, ya, ada 2 kilo lebih. Ya, saya kira keseriusan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan, ya, baik terkait limbah dan sampah, ini harus menjadi prioritas. Ya.
ya harus menjadi prioritas ya, sampai dengan sistem pengelolaan sampah ya. Kita harus siapkan ya, dan ini juga instruksi pemerintah pusat, instruksi gubernur terkait dengan keseriusan pengelolaan sampah ya. TPA kita tidak boleh terbuka lagi, kita harus ada tempat pemilahan, kita harus ada tempat pengolahan ya. Dan saya kira tetangga kabupaten kita juga ada yang sudah lebih maju ya terkait dengan pengelolaan sampah. Nggak usah malu ya, kita berguru ke Banyumas bagaimana Banyumas dengan dulu terjadi darurat sampah dan sekarang Banyumas menjadi inspirasi untuk kabupaten kota di Indonesia ya. Dan kita ini tetangga ya, cukup dekat kalau untuk belajar di Banyumas. Saya kira itu beberapa daerah yang bisa menjadi rekomendasi untuk bagaimana membuat roadmap pengelolaan limbah dan sampah, terutama pengelolaan sampah.